Oke, saya akan jelasin sedikit teman-teman terkait rundown sesi kali ini. Nanti Kak Audi akan ngejelasin sedikit terkait Swedish Institute Scholarship. Kemudian berikutnya nanti ada short video dari Kak Arti terkait Student Scholarship. Berikutnya nanti ada sesi Q&A, 3-5 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Kak Audi langsung. Selanjutnya terakhir nanti ada sesi penarikan aspirasi terkait scholarship untuk IA ini, teman-teman. Oke, selanjutnya boleh Kak Audi langsung aja sesinya. Oke, makasih Randy. Aku share screen ya langsung. Oke, Kak. Oke. Bisa lihat semuanya? Oke, udah bisa. Ya. Oke, jadi selamat malam, pagi, siang untuk teman-teman semua. Jadi hari ini sesuai permintaan panitia, saya akan jelasin kurang lebih sedikit tentang Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Nama saya Audi, dari TL 2010. Dan disclaimer aja, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan cek terakhir website dari Swedish Institute Scholarship for Global Professional minggu lalu. Oh ya, karena saya awardee 2 tahun lalu, jadi mungkin kondisinya agak berbeda, tapi saya bisa ceritain beberapa pengalaman waktu saya daftar. Oke, ini fun fact singkat. Teman-teman mungkin tahu sedikit ya kalau Swedia itu asalnya IKEA, Spotify, film Midsommar, ABBA, dan Northern Light dengan populasi 9,5 juta. Jadi dari beberapa ini, perkenalan singkat lagi, saya dulu tahun lalu sekolah di KTH Royal Institute of Technology, bisa dibilang mungkin kayak ITB-nya Swedia gitu kali ya, di program Sustainable Technology. Jadi dia lebih fokus ke LCA, Industrial Ecology, Circular Economy, dan lain-lain. Oke, jadi ini saya ngikutin struktur aja yang di-share sama panitia terkait beasiswa SISGP dan pandemi. Kalau sejauh ini, setahu saya semuanya tetap sama seperti biasa. Karena saya tahu beberapa orang yang datang tahun kemarin atau autumn 2020, mereka tetap datang seperti biasa. Beberapa mata kuliah, beberapa program ada yang remote, tapi kebanyakan semua pada berangkat ke sini, ke Swedia, kalau dari Swedish Institute-nya. Jadi ya, tapi nanti mungkin kalau info lebih lanjut, yang teman-teman yang lagi proses sekarang, mungkin nanti bisa cek lagi sekitar April kalau nggak salah, bisa ada infonya. Selanjutnya coverage dari beasiswa ini. Coverage mungkin yang di sini yang dimaksud adalah lebih ke university dan focus of interest-nya lebih ke apa yang di cover sama beasiswa ini. Nah sebenarnya kalau untuk Swedish Institute sendiri, dia ada listnya nih. Dia ada list universitas apa dan program apa yang masuk ke kriteria yang di cover Swedish Institute. Tapi most universities kayak KTH, Uppsala University, Stockholm University, University of Gothenburg, Blekinge, Chalmers, semua kebanyakan pada masuk sih. Oh ya, kayaknya Lund juga, University of Malmo sama Maritime Defense kayak gitu, kayaknya kebanyakan pada masuk. Tapi nanti aku di sini udah kasih linknya, bisa cek ke linknya aja nanti program apa dan universitas apa yang masuk. Nah, kalau SISGP ini sendiri fokusnya dia lebih ke SDG, lebih ke Sustainable Development Goals. Jadi negara dari Indonesia, kalau kita asal dari Indonesia, dia akan lebih memprioritaskan orang yang akan berkuliah di program
sesuai sama track SDG kayak gitu. Oke, untuk secara singkatnya, kalau Swedish Institute itu dia ada 4 step. Ini untuk tahun 2020-2021. Berarti nanti akan berangkat autumn 2021. Nah, kalau untuk timeline-nya sendiri, dia udah mulai dari 16 Oktober 2020. Itu karena kita harus daftar ke master's programnya dulu. Jadi kalau kita mau kuliah autumn 2021, daftarnya udah mulai dari 16 Oktober 2020 sampai deadline ke 15 Januari 2021, which is udah past ya. Buat program jadwal apply master programnya ini. Nah, kemudian kalau kita 15 Januari kita udah daftar master programnya, selanjutnya kita mulai 8 Februari kemarin sampai 18 Februari ke depan kita daftar nih buat SISGP scholarship-nya ini. Jadi apply online semuanya. Terus selanjutnya jadi deadline tadi 18 Februari, nanti 9 April itu pengumuman kita keterima atau enggak di master program yang kita inginkan. Oh ya, BTW secara singkat untuk university admission-nya Sweden ini, dia sistemnya tuh kayak apa ya? Mungkin agak sedikit kayak SNMPTN, mungkin ya. Jadi kita daftar ke suatu organisasi sentral, which is namanya yang university admission ini, kita daftar buat 4 master program berdasarkan prioritas yang kita inginkan. Nanti habis itu kita masukin semua dokumen yang diperlukan. Nanti di 9 Aprilnya akan diumumkan kamu dapatnya di mana gitu. Terus itu 9 April, terus 28 April itu adalah pengumuman kamu dapat atau enggak beasiswa SI ini. Kayak gitu. Nah, aku nggak tahu pasti sistemnya gimana, tapi bisa juga cek untuk late admission of university, karena beberapa buka late admission juga gitu. Jadi bisa aja dicobain itu, atau enggak kalau emang jurusan yang kamu inginkan nggak buka late admission, berarti bisa prepare buat berangkat 2022, which is harus mulai dari Oktober tahun ini juga. Kayak gitu. Requirements-nya secara singkat, Randy mau tanya ini secara waktu masih oke nggak? Ada sekitar 5 menit lagi, Kak. Oke, sip. Gitu. Oke, buat requirements-nya sendiri, ini aku singkat aja karena benar-benar semuanya ada di website, dan website-nya benar-benar jelas, clear, dan banyak requirements juga. Dia sebenarnya nggak terlalu intricate, semuanya jelas dijelaskan di website-nya SISGP. Yang pertama, country of citizenship, jangan khawatir, Indonesia masuk ke award recipients list. Kemudian university admissions-nya yang kita harus udah mengikuti langkah-langkah untuk penerimaan di master program. Nah, ini ada 2 hal requirements yang aku garis bawahi karena paling penting. Kamu harus punya minimum sekitar 3.000 jam work experience. Nah, nanti kamu akan diminta untuk kasih bukti nih, kayak misalkan bos kamu nanti tanda tanganin posisi kamu apa, ngerjain apa, kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, leadership experience. Nah, leadership experience ini adalah kamu pernah nggak, lebih ke volunteering sih. Kalau leadership ini dia lebih ke volunteering. Jadi kayak kamu pernah nggak volunteer di misalkan kayak acara atau program yang mendukung SDG gitu misalkan, kayak gitu. Tapi bisa dibaca lebih lanjut tentang leadership ini sendiri. Nah, terakhir, master program kamu harus eligible untuk SI scholarship ini. Nah, benefit dari SISGP adalah yang pasti, yang paling penting itu fully covers semua tuition fee-nya. Jadi sekolah di Swedia tuh menurut aku dibanding negara lain, aku nggak tahu kalau UK, tapi dibanding negara Eropa lainnya, sekolah di Swedia itu sebenarnya kalau kamu bayar sendiri tuh lumayan mahal. Jadi sebenarnya ini oke banget karena udah cover tuition fee kamu. Habis itu tiap bulan dapat sekitar 10.000 krona, sekitar 1.000 euro untuk cover living expenses. Dan kalau menurut pengalaman aku itu cukup.
Terus habis itu dapat insurance juga, habis itu dapat membership of Swedish Institute Network for Future Global Leaders. Itu sebenarnya menarik banget soalnya banyak, nanti ada field trip, ada seminar, pokoknya bermanfaat banget si membership ini. Habis itu juga ke alumni network-nya, habis itu plus travel grant. Oke, tip terakhir mungkin tips and tricks-nya yang pasti cek schedule-nya, karena jujur aja aku dulu pas daftar ini daftar 2 kali, karena yang pertama nggak dapat karena persiapannya nggak maksimal. Jadinya aku tahun selanjutnya aku daftar lagi dan udah siap schedule dari setahun sebelumnya, jadi persiapannya lebih lancar. Terus yang kedua tipsnya adalah kamu harus make sure menyediakan bukti pengalaman kerja dan volunteer yang terkait sama SDG. Yang ketiga tipsnya adalah have some good references. Kalau waktu itu aku udah minta dari pembimbing TA aku, Profesor Henry di TL, sama manajer aku waktu kerja, sama satu lagi penggiat sampah di Indonesia. Karena waktu itu dulu aku fokusnya pekerjaan aku di persampahan. Gitu. Dan yang terakhir, menurut aku penting banget buat ask around. Jadi kayak, lu punya pengalaman daftar kayak gini, gue boleh nggak minta tolong cek kayak gitu. Oke. Kalau dari aku kayaknya itu aja. Oke, thank you Kak Audi terkait untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan sedikit short video dari sesinya Kak Arti ya, teman-teman. Buat teman-teman yang emang udah ada pertanyaan buat Kak Audi atau Kak Arti terkait beasiswa Student dan Swedish Institute, langsung di kolom chat aja ya. Sudah muncul belum teman-teman share screen videonya? Sudah. Oke, langsung mulai aja ya. Nggak keluar suaranya. Suaranya keluar nggak ya? Nggak. Enggak. Nggak. Kalau ini keluar nggak? Enggak. Masih belum ya? Apakah sudah kedengeran? Enggak. Mungkin kita buka pertanyaan buat Audi dulu aja kali yang udah nanya. Nanti kita sambil diatur video buat Arti. Nanti terkait artinya bisa kita share ke teman-teman yang lain juga ya, Bang Jan ya. Iya, mungkin kita buka dulu pertanyaan buat Mbak Audi dulu sambil kita setting. Oke. Halo Kak Audi. Oke. Ini aku baca di chat satu pertanyaan buat Suna, satu lagi dari Meli. Buat Meli mau coba jawab. Jadi ini pertanyaan Meli, kalau udah pernah S2 di Indo tapi masih punya jam kerja yang sesuai syarat dan lain-lain, apakah bisa? Sebenarnya bisa cek lagi ke website atau email officer-nya, tapi dulu seingat aku ada beberapa orang yang berangkat pakai Swedish Institute dan mereka udah S2 juga sebelumnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya most likely bisa. Kayak gitu. Terus working experience seperti apa yang dicari oleh SIGP, riset atau korelasi bidang studi atau hanya pengalaman kerja di suatu institusi. Sebenarnya kalau tepatnya kayak gimana aku juga nggak tahu pasti. Cuma
secara logisnya mungkin kalau kita lihat dari goal-nya si SI ini, mungkin kalau kamu punya pengalaman kerja di bidang yang mendukung ke SDG kayak gitu, yang misalkan apa ya, bidang lingkungan atau social justice atau kayak gitu-gitu, mungkin bisa lebih diprioritaskan. Tapi itu mungkin ya, logisnya seperti itu sih. One more thing, selain beasiswa SIGP, apa ada funding lain yang tersedia untuk mendukung studi di Swedia? Oh, tentunya. Kalau buat di Swedia sendiri, teman-teman aku banyak banget juga yang berangkat pakai LPDP. Itu bisa pakai LPDP, atau yang lainnya itu beasiswa dari universitasnya. Beasiswa dari universitas itu lumayan banyak, atau beberapa dari company juga ada. Bisa cek di website-nya, misalkan di tiap universitasnya kebanyakan ada sih dia ininya, informasi buat beasiswa. Pengalaman kerja itu apa harus berbayar, Kak? Berarti magang bisa juga ya, Kak? Magang bisa, magang juga dihitung. Terus untuk soal persyaratan IELTS itu kalau persiapan 1 tahun beasiswa SIGP dibuka. Kalau persiapan 1 tahun sebelum beasiswa SIGP dibuka di mana ya, Kak? Kalau sertifikat udah nggak berlaku. Oh, kayaknya harus pakai sertifikat yang berlaku deh. Kasih tahu ya kalau misalkan itu menjawab atau enggak. Tapi kayaknya harus pakai yang berlaku sih. Kak Audinisa, SIGP memetakan kelinearan program kuliah. Mungkin diprioritaskan yang linear, tapi kalau misalkan kamu jurusannya, misalkan apa ya, misalkan jurusan kamu IT, tapi kamu, misalkan S1-nya IT, tapi habis itu punya pengalaman kerja di bidang yang supporting SDG, itu kemungkinan chance kamu untuk dapat itu pasti ada sih, kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau linear banget bisa cek di website, tapi setahu aku nggak harus terlalu linear. Meli, ada pertanyaan lagi, kalau punya volunteer atau job experience lebih dari 3 dan semuanya berkesinambungan, apakah saya lebih baik pilih beberapa atau lampirkan semua? Aku nggak tahu sih kalau tahun ini formnya yang diminta gimana. Tapi kalau misalkan yang diminta, misalkan maksimal 3, pilih aja yang paling relate sama jurusannya. Halo Kak, aku mau nanya, untuk working opportunity di Swedia bagi lulusan master bagaimana ya? Khususnya bagi pendatang. Oh, pertanyaan bagus. Sebenarnya ini mungkin kayak pasti di semua negara, pasti mereka untuk kebanyakan pekerjaan pasti mereka akan mendahulukan warga aslinya, which is kalau di sini contohnya misalkan warga Swedia atau pendatang yang udah lama di sini yang bisa berbahasa Swedia. Nah, bahasa Swedia itu sebenarnya penting juga sih, karena walaupun semua orang di sini berbahasa Inggris, tapi kalau pekerjaan, kalau kamu nggak kerja di badan internasional, kemungkinan besar Swedish language itu highly required. Tapi sebenarnya bisa juga kok, maksudnya banyak di sini yang setelah lulus master atau setelah lulus PhD dapat kerja di sini. Jadi sebenarnya kalau working opportunity-nya tuh ada. Kayak gitu. Mungkin apakah sudah jawab? Audi, thank you Kak buat jawabannya. Dari teman-teman mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo, nih Kak Audi, ada pertanyaan dari Ahmadani Kak. Setelah cari info terkait beasiswa, nggak ada fase interview dalam proses aplikasinya, apakah benar? Kalau ada, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan ya Kak? Iya nih, sebenarnya kalau SIGP tuh sebetulnya dia agak aneh sih buat beasiswa, karena tapi lagi-lagi aku nggak tahu ya kalau misalkan tahun setelah aku, cuma pas tahun aku ingetnya emang nggak ada proses interview. Jadi semua proses seleksi dapat dari
dilakukan via berkas yang kita kirim. Oke, menjawab ya Armadani. Oke, ini teman-teman masih ada yang bertanya ke Kak Audi? Langsung di chat aja, atau ada teman-teman yang mau unmute langsung ngobrol, bisa. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan sekarang, kalau nggak ada pertanyaan sekarang, mau tanya selanjutnya juga, kalau mau email atau WhatsApp boleh. Oke, monggo Kak Audi bisa di drop, bisa dihubungi kemana Kak? Mungkin teman-teman ada masih yang bertanya. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk dulu ya sesi dari short video dari Kak Arti. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya, masih dibuka ya, di drop chat ya teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Arti. Hari ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang beasiswa Sturnet. Sebelumnya mohon maaf sekali nih, saya ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan kebetulan berbentrokan pada jadwal hari ini, sehingga ini saya share melalui video saja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa langsung hubungi saya di email yang ada tertera di sini gitu. Nah, mungkin kita langsung aja. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang berminat untuk sekolah, terutama master di Belanda, sebenarnya tidak hanya Sturnet saja beasiswanya, tapi seperti teman-teman melihat di sini ada Sturnet, ada Orange Knowledge Program, ada Holland Scholarship, dan juga ada Orange Student Scholarship. Sebenarnya semua informasi terkait beasiswa ini bisa ditemukan oleh teman-teman di link ini. Gitu. Nah, untuk Sturnet sendiri dan Orange Knowledge Program itu sekarang lagi buka nih prosesnya gitu. Tapi perbedaannya hanya pada Sturnet itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan khusus untuk orang Indonesia karena ini merupakan perjanjian bilateral dari pemerintah Belanda dan juga Indonesia. Sedangkan untuk Orange Knowledge Program ini bisa di-apply oleh seluruh orang di seluruh dunia karena ini bagian dari perjanjian multilateral gitu. Nah, lalu sebenarnya Sturnet itu apa sih? Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan bilateral cooperation begitu ya antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, di mana tujuannya itu memang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas warga Indonesia agar dapat berkompetisi di level global begitu. Namun karena ini merupakan perjanjian bilateral, jadi memang diharapkan para mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan beasiswa ini dapat berkontribusi nantinya ke pengembangan di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk beasiswa ini dia teruntuk buat program master baik untuk 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Dan dalam prosesnya dia itu ada skema yang full scholarship, ada juga yang co-funding. Nah, bedanya apa? Kalau yang full scholarship ini yang di coverage adalah tuition fee dari kampus teman-teman semua, lalu visa, lalu flight untuk pesawat bolak-balik ke sana dan ke sini, lalu ada living allowance dan juga ada medical insurance. Nah, sedangkan kalau co-funding scheme ini merupakan sebuah skema yang ditawarkan, jadi teman-teman boleh memilih nih misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan dan dia mau mengcover hanya tuition fee-nya saja begitu. Nah, itu bisa tuh digabungkan dengan Sturnet melalui skema yang co-funding. Atau misalnya teman-teman secara pribadi, oh saya bisa nih bayar untuk flight-nya aja saya sendiri. Nah, itu bisa juga untuk nanti dimasukkan seperti itu begitu. Nah, sebenarnya requirement-nya apa saja? Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Lalu background-nya itu bisa S1 atau D4 dengan minimal GPA atau IPK 3,0. Nah, perbedaannya Sturnet mungkin dengan beasiswa-beasiswa lain adalah bahwa kalau untuk daftar beasiswa Sturnet, teman-teman itu harus sudah diterima atau mendapatkan unconditional letter of admission dari universitas-universitas yang teman-teman mau daftar gitu. Karena biasanya pembukaan untuk universitas itu bisa dimulai dari September begitu ya, sedangkan Sturnet sendiri dibuka dari Februari ke Maret. Jadi memang ada waktu untuk mendapatkan si LOA ini tersebut. Lalu untuk bahasa Inggris TOEFL IBT 90, lalu IELTS 6,5, dan dia itu Sturnet itu setiap tahun ada
seperti jurusan prioritas begitu. Nah, untuk tahun ini sendiri juga ada beberapa jurusan prioritas yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lalu beasiswa ini sebenarnya bisa didaftarkan oleh fresh graduate, tapi diutamakan untuk teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja selama 3-4 tahun. Tapi ini tidak harus ya teman-teman. Lalu umur maksimum 40 tahun, dan juga dia tidak applicable untuk teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang dimana ketika misalnya nanti teman-teman selesai studi harus kembali ke organisasi multinasional tersebut, itu biasanya tidak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di misalnya international NGO yang nantinya akan resign ketika setelah studi, itu masih bisa dipertimbangkan gitu. Lalu tadi saya bilang setiap tahun itu ada prioritasnya. Nah, untuk tahun ini STUNET itu prioritasnya adalah untuk jurusan-jurusan yang terkait dengan kewirausahaan berkelanjutan atau sustainable entrepreneurship or circular economy. Lalu ada juga tentang keamanan dan penegakan hukum, lalu ada agropangan dan hortikultura, dan juga pengelolaan air. Nah, STUNET sendiri tuh tidak punya tuh seperti list daftar universitas yang boleh memakai beasiswa STUNET, tapi yang penting jurusannya adalah buat master program dan terkait dengan isu-isu ini begitu. Nah, untuk timeline-nya sendiri, STUNET sekarang lagi buka teman-teman, deadline-nya itu nanti berakhir di tanggal 8 Maret 2021. Lalu mungkin ada sedikit pengecualian saja, bukan pengecualian ya, mungkin kayak tuition fee yang di-cover oleh STUNET itu hanya untuk universitas-universitas yang di mana tuition fee per tahunnya itu di maksimal 20.000 euro. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sebuah universitas pas lihat tuition fee-nya, oh lebih dari ini nih, nah itu harus melalui skema co-funding baru bisa begitu. Lalu nanti kalau untuk daftar bisa tadi lihat di webnya NESO Indonesia, nanti akan diarahkan kepada si platform Delta Novik Application Platform ini. Nah, sedikit tips and trick saja nih dari saya, sebenarnya yang paling penting itu adalah persiapan begitu ya, untuk teman-teman bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang tepat waktu, mencari jurusan yang memang sesuai dengan visi dan misi teman-teman ke depan begitu ya. Nah, terus jangan malas untuk mencari begitu ya, karena kalau di Belanda semua jurusan yang ditawarkan itu sudah bisa dicari di namanya Studi Finder. Jadi tidak perlu masuk satu-satu ke website universitas, tapi bisa melalui ini. Lalu untuk motivation statement untuk STUNET ini sendiri juga saya sangat sarankan dipersiapkan dengan baik gitu, jangan mepet-mepet. Untuk memperlihatkan sebenarnya dalam jangka panjang tuh secara profesional goal teman-teman apa gitu. Jadi teman-teman harus yakin juga untuk goalnya masing-masing gitu ya, baru bisa meyakinkan orang. Lalu apa kira-kira kontribusi terhadap pengembangan Indonesia begitu, dan juga kenapa sih teman-teman adalah base kandidat gitu ya buat scholarship ini gitu. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk kalau teman-teman sudah bekerja untuk melampirkan employer statement begitu. Nah, sebenarnya ini hanya untuk sebagai pembuktian kalau bahwa teman-teman itu sedang bekerja begitu. Jadi di STUNET ini diprioritaskan untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja, tapi sebenarnya tidak ada keharusan dari beasiswa ini sendiri untuk teman-teman kembali ke organisasi yang sekarang teman-teman lagi kerja gitu, tapi itu adalah perjanjian masing-masing antara teman-teman dan pihak employer-nya begitu. Ketika misalnya di dalam teman-teman memang perjanjiannya setelah scholarship ini harus kembali ke pekerjaan semula, itu adalah perjanjian antara teman-teman dan employer gitu, bukan dengan STUNET. Begitu. Dan sebenarnya untuk semua beasiswa Belanda ini channel informasinya sudah banyak sekali, bisa ditemukan di Navik NESO. Ini ada kantornya di Indonesia,
Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya, bahkan ada nomor telepon kalau mau dikontak begitu ya. Terus kalau misalnya mau layanan untuk konsultasi juga dia bisa pakai link ini. Dia buka Senin dan Selasa jam 3 sampai jam 5 sore atau Rabu dan Kamis 10 sampai 12. Jadi banyak sekali informasi yang bisa teman-teman temukan untuk mempelajari tentang beasiswa-beasiswa apa saja sih yang bisa dipergunakan untuk teman-teman ke Belanda. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Kebetulan teman-teman Kak Artinya ternyata bisa join. Halo Kak Arti. Halo Kak Arti. Mungkin belum bisa ngomong, nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu aja. Nanti Arti join. Oke. Udah ada di ruangan kok. Oke. Masih ada waktu buat Q&A. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya. Jika langsung di drop aja ya di chat atau langsung mute aja, masih ada. Kalau nggak ada mungkin ada question dari saya deh ke Kak Audi ya Kak. Pertanyaannya kenapa harus beasiswa dari Swedish Institute ini Kak? Kenapa? Atau emang Kak Audi sendiri punya experience, maksudnya emang ngejar beasiswa ini atau emang udah punya mendapatkan beasiswa lebih dari satu gitu? Bisa dijelaskan kenapanya gitu. Kak Audi ini dia penerima beasiswa LPDP tapi ngambil Swedish Institute. Boleh dijelasin kenapa Kak Audi mengambilnya Swedish Institute? Oh, makasih banget atas informasinya. Enggak, jadi tuh ceritanya aku daftar tahun 2017, terus daftar dua-duanya di waktu yang bersamaan. Habis itu dapat LPDP, habis itu pas lagi proses LPDP, ternyata dapat juga yang Swedish Institute ini, itu setelah aku PK LPDP. Nah, tapi waktu 2018, sebenarnya sih aku kalau ngebandingin dua-duanya, kalau LPDP itu sebenarnya kalau apa ya, benefit-nya kurang lebih sama sih ya, karena semuanya juga cover kuliah, dan LPDP untuk kayak misalkan kayak monthly atau kayak travel grant-nya, mungkin at some point mungkin LPDP secara uang lebih secara biaya hidup per bulannya dan tunjangan buku, tunjangan dan lainnya mungkin lebih banyak. Tapi sebenarnya waktu itu posisinya adalah untuk keberangkatan ke Swedia agak problematik nih LPDP waktu tahun 2008, keberangkatan 2018 itu. Jadi masih belum pasti saya bisa berangkat pakai LPDP atau enggak. Sementara itu udah tahun kedua saya daftar buat master program yang sama. Terus karena SI ini dapat, jadi saya lebih prioritasin SI ini sih yang waktu itu lebih pasti berangkat. Gitu. Oke. Thank you Kak, penjelasannya ternyata emang ada perjuangannya juga ya untuk memilih dari beasiswa yang udah diterima ya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, dan ini Kak Arti juga sudah terhubung. Halo Kak Arti. Halo. Selamat malam Kak Arti. Malam, sorry nih baru join. Hai Mbak Au. Kita udah masuk sesi Q&A Kak Arti. Jadi short video tadi udah ditonton sama teman-teman. Saya lanjut Q&A ya. Nah, tadi ada yang bertanya buat Kak Arti nih, Kak Arti. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah bisa mendaftar beasiswa dari Stunet misalnya ataupun beasiswa dari Stunet Institute jika udah punya gelar S2 dari Indo, Kak? Nah, kalau itu nggak bisa. Jadi memang si Stunet ini cuman boleh buat orang yang belum pernah ngambil master sih, dan sedang nggak ada master gitu, sedang tidak belajar di mana-mana. Tadi terus aku lihat di chat juga, apakah ada buat S3 atau enggak, itu juga nggak ada. Jadi memang hanya untuk buat master saja. Terus ini juga ada pertanyaan, tapi kalau dari INGO nggak boleh apply ya. Nah, kalau INGO itu dia sangat bergantung dengan jenis INGO-nya. Jadi kayak sebenarnya si Stunet ini menganggap
ada beberapa perusahaan multinasional atau beberapa donor itu sebenarnya punya kemampuan nih untuk nyekolahin staff-staffnya gitu. Tapi kan seperti kita tahu juga nggak semua NGO seperti itu. Dan bahkan banyak juga, terutama di NGO, kalau misalnya dia keterima sekolah, dia mau nggak mau harus resign. Dia nggak bisa nge-reserve posisinya di organisasi tersebut kayak di PNS gitu kan. Nah itu kalau kasusnya seperti itu nggak apa-apa, coba aja karena itu masih bisa gitu. Kalau misalnya dalam prosesnya dia kerja di NGO, tapi dia harus resign ketika dia sekolah, itu boleh daftar gitu. Termasuk dengan UN Bodies juga kayak gitu. Oke, menjawab teman-teman dari pertanyaannya tadi. Ini tadi yang bertanya itu ada dari Fajar yang terkait INGO atau UN. Terus ada Fandi juga bertanya terkait yang S3. Menjawab ya. Ini juga ada yang bertanya nih Kak, terkait motivation letter Kak. Jadi Kakak ngambil program apa? Terus inline nggak dengan poin dari si Stunet itu? Dan gimana sih cara Kak Arti meyakinkannya di motivation letternya waktu itu Kak? Oke, jadi kalau misalnya terkait prioritas, Stunet tuh cukup strict gitu ya. Jadi memang si fokus prioritasnya itu bisa berbeda nih tiap tahun atau bahkan tiap 5 tahun gitu. Mungkin pas zaman aku waktu itu fokusnya lebih di inovasi pedesaan dan agriculture gitu. Jadi saat itu aku ngambil yang jurusan Development and Rural Innovation gitu. Jadi memang bagian dari prioritas saat itu. Gitu. Nah, untuk motivation letternya sendiri sebenarnya kalau Stunet tuh formatnya itu cuma 500 kata gitu loh. Jadi bukan yang motivation letter panjang, jadi cuma kayak pertanyaan-pertanyaan di box gitu. Jadi memang kita harus to the point gitu, kayak kenapa kita mau mengambil itu gitu. Terus karena si Stunet ini dia memang semangatnya itu untuk membawa hal yang baik untuk bilateral Indonesia-Belanda. Jadi di motivation letter itu kalau bisa nunjukin emang apa sih yang mau dilakukan setelah selesai sekolah gitu. Sama kira-kira kalau misalnya punya skill tertentu gitu, atau misalnya sekarang nih prioritasnya kan lagi ke wirausaha, misalnya kamu udah punya bisnis sesuatu gitu untuk sociopreneur gitu, nah itu bisa dimasukin juga di motivation letter untuk ngejelasin kenapa kamu layak untuk dapat beasiswa tersebut gitu. Nah terus apa tadi? Sorry. Ini Kak, ada tambahan pertanyaannya lagi Kak, terkait setelah lulus itu kita bisa nggak sih diizinin nggak sih sama Stunetnya untuk ngerasain global professional experience di Belanda Kak? Jadi Stunet itu nggak ada klausal khusus yang bilang kita harus pulang ke Indonesia, tuh nggak ada. Tapi dia itu sangat tergantung dengan perjanjian teman-teman dengan employer teman-teman saat itu gitu. Jadi kan di employer statement itu ada ini kan, ada seperti pernyataan apakah teman-teman itu setelah sekolah harus kembali ke perusahaannya atau ke kementeriannya atau tidak gitu. Kalau misalnya itu harus, ya berarti kamu harus pulang. Tapi itu bukan perjanjian antara si awardee dengan Stunet, tapi lebih antara awardee dan employer gitu. Jadi kalau misalnya di employer statement bilang kamu tuh bakal resign ketika beasiswa, ya jadi nggak ada keharusan juga untuk pulang gitu. Tapi memang harapannya adalah karena ini program bilateral Indonesia-Belanda, jadi dimanapun kerjanya, sebisa mungkin memang yang berkontribusi terhadap development Indonesia, tapi dia tidak menspesifikkan kayak harus di Indonesia gitu, nggak juga sih gitu. Oke, berarti artinya tidak mewajibkan lah ya tidak buat mewajibkan. awardingnya ya. Cuman ya tergantung dengan perjanjian kita dengan employer kita gitu. Misalnya kalau kamu PNS kan mau nggak mau kamu pasti pulang kan gitu, nggak mungkin nggak pulang gitu. Betul. Tapi misalnya nih Kak, kita udah tulis di employer statement, terus kita nggak, misalnya belum langsung balik gitu, dari si Stunetnya mempertanyakan nggak ya? Enggak, dia enggak itu, karena itu bukan perjanjian antara kita dan Stunet, jadi dia nggak akan interfere ke bagian itu gitu. Jadi itu memang hanya kita dan employer gitu. Terus di sini ada pertanyaan kayak ketika kita nggak akan kembali ke company tersebut, apa perlu tetap membuat employer statement? Nah ini perlu. Jadi walaupun kamu akan resign dan akan kembali,
employer statement-nya harus diisi karena ini merupakan salah satu cara untuk student bisa membuktikan kalau kamu itu sedang bekerja gitu atau udah punya work experience gitu. Jadi nggak masalah kalau nanti akan resign, tapi itu harus tetap diisi. Gitu. Oke, thank you Kak Arti. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin dari saya, sama sih pertanyaannya yang saya kasih ke Kak Audi. Kenapa beasiswa Stunet ini Kak? Kakak bisa ceritain mungkin experience-nya ketika memutuskan ngambil Stunet, atau emang kakak di saat itu dapat beasiswa lebih dari satu, atau emang kakak tujuannya ngejar beasiswa ini aja? Boleh diceritain? Bentar, agak mengingat. Kayaknya dulu tuh prosesnya aku kan kalau untuk ke Belandanya tuh udah fix gitu. Jadi kayak aku nggak nyoba universitas-universitas lain, memang cuma universitas itu tok doang yang aku daftar. Nah, saat itu yang bisa buat scholarship di Belanda itu aku coba Stunet sama LPDP. Tapi waktu itu dari timeline-nya tuh kayak aku tuh lupa ikut LPDP yang batch berapa. Pokoknya intinya kayak baru masukin doang, terus belum interview, belum apa, pokoknya belum berproses kemana-mana. Si Stunet ini udah keterima gitu. Jadi aku ya udah kayak aku mengambil yang paling cepat aja sebenarnya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Yang penting dua-duanya beasiswa. Dan maksudnya saat itu aku mikir kan, maksudnya ini aja ya kayak nggak tahu off the record atau enggak. Maksudnya Stunet itu kan kalau dilihat living allowance-nya nggak akan segede LPDP gitu ya, tapi cukup untuk kamu hidup gitu. Jadi kayak ada beberapa juga yang tetap ngejar LPDP. Kalau aku saat itu kayak ya udahlah, udah dapet toh cukup juga, kayak ya udah gitu. Oke, menarik juga nih Kak ceritanya. Selanjutnya nih Kak, mungkin kedua speakers pertanyaannya nih buat Kak Audi dan Kak Arti. Suka dukanya kuliah di Swedia dan di Belanda Kak, buat masing-masing kampusnya. Boleh di-share mungkin? Iya, mungkin persiapan mentalnya sebelum berangkat, ada shock nggak? Atau emang di ruang kelasnya beda banget gitu? Dari pas kuliah di ITB, bisa diceritain mungkin dari Kak Audi dulu? Ini oke, akademik maupun daily life ya. Jadi kalau secara akademik, sukanya adalah karena aku nggak tahu kalau di kampus lain, tapi kalau misalkan di KTH itu dia dan yang aku dengar dari teman-teman yang di kampus lain juga itu perkuliahan di kelas sama aplikasi di industri itu deket banget gitu. Jadi banyak banget kayak kasus study case kayak gitu yang pakai perusahaan yang asli, yang misalnya yang itu real case kayak gitu, dan kita dapat feedback langsung dari company-nya kayak gitu. Jadi sukanya itu, dan juga hubungan kita sama dosen tuh dekat. Jadi karena dosen itu dia approach-nya lebih kayak gue serve student gue gitu. Jadi kita maksud hubungannya satu level lah sama dosennya itu. Dukanya nggak terlalu banyak sih. Mungkin lebih mandiri aja sih. Tapi mungkin itu S2 di mana juga semua kayak gitu ya, lebih mandiri aja. Kalau daily life sukanya karena banyak teman. Jadi banyak teman dari negara lain kayak gitu, karena di sini di Swedia juga banyak dari misalkan dari negara Eropa lain yang juga belajar ke Swedia kayak gitu. Kalau dukanya daily life-nya karena gelap sih, kalau winter gelap dan dingin, itu dukanya itu. Thank you Kak. Mungkin dari Kak Arti? Apa tadi sukanya dulu ya? Dukanya dulu atau sukanya dulu? Kalau sukanya sih, kalau aku dulu tuh jurusannya tuh jurusan kecil gitu kan. Ada beberapa yang jurusan mahasiswanya ratusan gitu. Kalau aku saat itu tuh kecil, cuma 25 orang. Jadi kayak untuk seangkatannya itu benar-benar deket banget, dan karena internasional gitu, maksudnya ada banyak dari berbagai negara, bahkan dari nggak cuma Eropa tapi di Amerika Latin. Jadi kayak
experience dan diskusinya dan lain-lain tuh banyak banget dapat insight, bukan hanya dari dosen tapi juga dari teman-teman sendiri gitu. Dan kalau misalnya banyak orang lain bilang kalau misalnya sekolah di Belanda itu harus siap hati gitu, karena orang Belanda itu kan kayak direct banget kalau komen gitu ya, misalnya to the point banget gitu, kadang-kadang orang baper. Tapi kalau aku saat itu justru kayak ngerasa feedback mereka tuh sangat membantu aku untuk bisa improve saat itu gitu, terutama untuk tugas-tugas gitu ya, karena mereka walaupun kayak ngomongnya nyelekit gitu, tapi ya di luar itu dia tetap happy aja, teman-teman aja, dia cuman kayak ya jujur aja apa adanya aja, kalau jelek ya dia bilang jelek gitu kan. Nah itu mungkin sedikit culture shock yang mungkin dialami banyak orang Indonesia yang sekolah di Belanda gitu. Nah kalau misalnya dukanya, kayak kalau aku sih saat itu karena aku ngambil jurusan yang cukup swift gitu ya, dulu aku engineering, terus di S2 aku ngambilnya social science, lebih ke sosiologi. Jadi penyesuaiannya tuh cukup drastis gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang cuman ngelihat enaknya doang jalan-jalan, wah itu 80-90% waktunya padahal ada di perpustakaan gitu. Jadi kayak untuk teman-teman yang memang mau sekolah keluar juga harus diyakini dulu motivasinya apa gitu dan kekuatannya apa, karena kalau enggak ya masih tidak semudah itu juga gitu. Tapi kayak banyak kok support system baik dari mahasiswa Indonesia di sana atau teman-teman kita internasional sendiri yang bisa membantu kita melewati itu sih gitu. Oke, berarti suka dukanya ya relatif sama dan ada perbedaan juga ya berarti ya antara Swedia dan Belanda ya Kak ya. Tambahan sedikit nih Kak, masih pertanyaan yang sama, mungkin bisa di-share sih Kak, ini ada yang nanya terkait living cost-nya sih. Mungkin ini jadi referensi juga ya, mungkin buat teman-teman yang partisipan yang ada, siapa tahu rezeki buat dapatin beasiswa Stunet atau Swedish Institute Kak, boleh di-share mungkin dari Kak Audi. Biaya hidup ya? Iya, living cost. Oh iya, jadi kalau living cost sebenarnya di sini kurang lebih kayak buat housing student gitu sekitar 3.500 krona atau 350 euro. Terus kalau transport sekitar 700. Jadi mungkin kalau buat daily life yang sederhana gitu ya, yang cukup aja itu mungkin sekitar, aku bisa bilang sekitar 7.000 krona atau 700 euro sih kalau menurut aku. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih detail, boleh kontak atau bisa lihat dicek PPI Swedia juga, dia pasti ada itu infonya. Oke, berikutnya dari Kak Arti mungkin. Mungkin ini harus agak dicek lagi ya, benar kata Audi, bisa dicek di biasanya di website PPI yang ada. Kalau di Belanda ya PPI Belanda, tapi kalau aku saat itu jadi di Belanda itu sangat tergantung dengan di kota kamu dapat di mana gitu. Misalnya aku saat itu kan di Wageningen. Wageningen itu kayak desanya Belanda banget deh gitu. Nah itu dalam sebulan paling aku maksimal butuh sekitar 700 euro. Itu juga udah banyak banget karena housingnya cuman sekitar 250 sampai 350. Tapi kalau misalnya kamu tinggal di Amsterdam misalnya, atau Den Haag, atau Rotterdam, atau kota-kota gede di Belanda, itu housingnya yang biasanya jadi jauh lebih mahal. Mereka housingnya bisa di sekitar bahkan 550 gitu. Tapi kalau untuk makanan dan lain-lain sih nggak terlalu jauh berbeda ya, karena kebanyakan juga orang masak. Maksudnya bukan kayak di sini restoran yang murah gitu kan, jadi ya pasti masak gitu. Tapi yang membedakan si housingnya aja sih, kalau di desa bisa di 250-an, di kota gede bisa 550 euro. Oke, thank you Kak Arti, Kak Audi. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, mungkin ini last question sih terkait sesi Q&A. Untuk dua speakers, buat Kak Arti dulu, boleh diceritain mungkin Kak, atau emang ada informasi terkait seberapa ketat sih si beasiswa dari Stunet ini, terus mungkin kuota kali ya Kak, mungkin siapa tahu Kak Arti bisa
menjelaskan atau pattern-nya dari si beasiswa ini. Karena bisa jadi beasiswa setiap tahun itu pasti beda-beda dari si penyedia beasiswanya. Nah, ini aku sejujurnya kalau competitive rate-nya aku kurang update nih kalau yang sekarang ya, tapi memang Stunet itu dia ngambilnya setahun nggak banyak. Jadi kayak kalau angkatan aku itu sekitar 90-an, tapi kalau sekarang tuh ada di angka 30 sampai 50 orang per tahunnya ya. Tapi kalau kayak dibanding berapa aplikannya aku kurang tahu tuh kalau itu. Oke. Berarti detailnya berarti bisa dicek di website lah ya Kak, atau informasi yang Atau Kak Arti tadi sempat si di video Neso tadi ya. itu, Neso Indonesia itu dia channelnya banyak banget. Kamu mau chat juga bisa, mau telepon juga bisa, mau chat Instagram dibales, pokoknya banyak banget deh channelnya gitu. Karena dia kayak badan khusus yang memang ditunjuk di Indonesia untuk melakukan seleksi kan. Jadi kayak memang mereka yang bertanggung jawab gitu. Oke, thank you Kak Arti. Selanjutnya mungkin dari Kak Audi. Mungkin sama kayak Arti ya, kalau masalah ketat berarti rasio dari yang daftar ke yang keterima aku nggak terlalu tahu sih, maksudnya berapa orang yang daftar, berapa orang yang keterima, tapi kalau jumlah penerima sebenarnya lumayan, menurut aku lumayan banyak sih, kayak pas tahun aku tuh dari Indonesia kita sekitar 8 orang, terus tahun selanjutnya sekitar sama 8 orang. Nah, tahun kemarin tuh yang banyak sekitar 12 orang. Jadi sebenarnya chance-nya ada banget. Oke, siap. Thank you Kak Audi, Kak Arti atas penjelasannya. Sebelum kita masuk sesi berikutnya, sesi aspirasi, mungkin ada pesan kali ya buat partisipan terkait mungkin semangat mencari beasiswa, mungkin dari Kak Audi dan Kak Arti. Karti dulu, Kak. Boleh, Kak Arti. Kalau yang motivasi-motivasi gini, gue yang disuruh duluan emang jurusan Audi. Apa ya, kayak kalau aku mungkin kayak kadang kan kita nggak tahu ya rezeki kita tuh datangnya dari mana gitu ya, atau misalnya beasiswa mana yang akan tembus gitu. Jadi kayak menurut aku asal teman-teman udah yakin pengen ngambil sekolah, terus juga jelas visinya ke depan mau seperti apa dan menggunakan sekolah itu untuk apa, dicoba aja sih terus gitu. Kayak karena kadang-kadang tuh timing tuh sangat berpengaruh juga gitu, jadi kayak jangan berhenti mencoba gitu sih. Oke, intinya tetap semangat lah ya Kak buat ngedapatin beasiswa yang diinginkan ya. Oke, lanjut dari Kak Audi mungkin bisa ditambahin Kak. Iya, kurang lebih sama kayak Arti. Ya harus semangat, harus persisten. Kalau nggak keterima tahun ini, daftar lagi tahun depan. Dan yang pasti harus secara detail ngeliatin requirements-nya apa dari institut itu, dari institusi pemberi beasiswa itu, dan yang penting harus cepat dilakukan. Karena saya dulu pengalamannya agak malas-malas sedikit, tapi ya emang pada akhirnya harus dilakukan. Thank you Kak Audi, Kak Arti buat penjelasannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi terjawab. Dan mungkin dari Kak Audi dan Kak Arti, buat teman-teman yang masih mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa di-drop Kak, kontak personnya yang bisa dihubungin. Siapa tahu teman-teman yang pertanyaan tadi masih belum terjawab, bisa langsung dijawab sama Kak Audi dan Kak Arti. Sebelum kita masuk ke sesi aspirasi, mungkin teman-teman bisa di-open kameranya dulu, kita sesi foto sedikit buat dokumentasi di sesi kali ini. Boleh teman-teman? Oke, teman-teman bisa di-open kameranya. Oke, udah standby semua ya teman-teman ya.
Kasihan tuh ada yang lagi rebahan disuruh bangun. Oke, mungkin kita foto dulu ya teman-teman. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you banget Kak Audi, Kak Arti. Untuk sesi berikutnya ini ada sesi aspirasi. Jadi teman-teman nanti akan mengisi board. Ini di link chat saya udah nge-share boardnya. Bisa diakses. Jadi ini aspirasi dari teman-teman buat IA lebih ke scholarship atau dan lainnya. Dari teman-teman bisa akses dan bisa isi di room nomor 4 ya. Di chat sudah saya share. Oh ya, juga setelah ini harus balik ke main room karena buat teman-teman masih bisa dapat rekaman untuk room yang lain. Di room yang teman-teman kan dapatnya room Stunet sama Swedish Institute. Misal teman-teman mau dengar yang di LPDP, mau dengar yang di AS gitu, itu kita akan kasih rekamannya. Jadi setiap ruangan itu akan ada rekamannya dan itu akan kita kasih setelah nanti di main room gitu. Jadi teman-teman jangan keluar dulu. Setelah ini teman-teman bisa ngisi aspirasi. Aspirasi ini kita sebagai wadah teman-teman untuk bisa ngasih input. Jadi kalau teman-teman ikut acara ini ngelihat sebetulnya wah ternyata beasiswa ini bermanfaat banget buat teman-teman, tapi IA belum mewadahi, itu juga bisa gitu. Buat teman-teman tulis di sana. Atau misalnya nggak terkait pendidikan atau beasiswa juga bisa gitu. Jadi bisa teman-teman tulis, tinggal masuk aja ke linknya, nanti tinggal tulis di sana ada breakout room yang nomor 4, itu yang Stunet dan Swedish Institute, ada yang di atas untuk pendidikan dan beasiswa, yang di bawah untuk umum. Oke, thank you Bang Ian untuk penjelasannya. Mungkin sesi kita sudah habis untuk sesi breakout room ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Audi dan Kak Arti. Buat teman-teman semua jangan lupa masih ada event dan juga masih ada jangan lupa juga terkait pemilihan ketua IAITB-nya ya. Sekian dari saya. Terima kasih buat semua yang hadir. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.